Guys, kita tentu sudah mengikuti info terbaru tentang ketidakhadiran Rudiana atau Ibtu Rudiana dalam pelaksanaan Sumpah Pocong di Padepokan Agung Amparan Jati Plumbon, Cirebon. Em, Pengacara Rudiana bahkan tidak bisa menghubungi Rudiana itu ada di mana sekarang. Apakah dia sudah hilang ditelan bumi atau ditelan rasa bersalah atas penyiksaan yang diduga pernah ia lakukan tahun 2016 silam. Entahlah. Semoga dia masih hidup supaya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di persidangan. Poin yang mau saya sampaikan lewat VT ini adalah mengenai keabsahan dari Sumpah Pocong itu sendiri. Apakah sah secara hukum Sumpah Pocong itu? Kalau kita berpikir secara normatif atau secara hukum positif, tentu Sumpah Pocong itu tidak sah karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara tentang Sumpah Pocong. Sementara kalau kita berpikir secara filosofis, maka tentu Sumpah Pocong itu sah, diakui keabsahannya. Karena orang yang berpikir secara filosofis tentu akan mengakui keabsahan dari hukum yang hidup di tengah masyarakat. Sebenarnya istilah hukum yang hidup di masyarakat ini atau living law itu pertama kali digagas oleh seorang filsuf hukum yang bernama Egon Ehrlich tahun 1936. Nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Poin yang Egon Ehrlich bilang bahwa uh, hukum itu berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri, bukan pada hukum yang ditetapkan oleh negara, bukan pula pada putusan hakim. Jadi apa yang disepakati bersama-sama oleh masyarakat sebagai hukum itulah yang disebut dengan living law. Nah, kalau dalam konteks masyarakat Indonesia ada banyak sekali hukum yang hidup di masyarakat. Salah satu contohnya ya Sumpah Pocong ini. Mirip misalnya perbandingan dengan kami di Indonesia Timur, tepatnya di suku Jarjuir di Maluku, ada sumpah atau semacam hukum yang hidup di masyarakat yang mirip dengan Sumpah Pocong itu adalah mencelupkan tangan ke air panas yang mendidih untuk membuktikan apakah seseorang itu berkata jujur atau tidak, untuk membuktikan seseorang itu di pihak yang benar atau pihak yang salah. Jika dia di pihak yang benar, maka tangan yang dicelupkan di air panas yang mendidih itu tidak akan melepuh. Begitupun sebaliknya, kalau dia di pihak yang bersalah atau dia tidak jujur, pasti tangannya akan melepuh. Demikian pula dengan pelaksanaan Sumpah Pocong ini. Orang yang jujur dia akan hidup sehat-sehat saja, baik-baik saja. Tetapi kalau yang tidak jujur atau yang bersalah, pasti dia akan mendapat laknat dari Tuhan atau mendapat malapetaka. Nah, tetapi dengan ketidakhadiran Rudiana atau dengan hadirnya Saka Tatal, maka kita bisa masyarakat bisa membandingkan sendiri bahwa apa yang akan terjadi, atau masyarakat akan punya penilaian tersendiri bahwa orang yang hadir itu dianggap uh, lebih berpotensi untuk jujur daripada orang yang tidak hadir. Dalam hal ini adalah itu Rudiana. Akhir dari hukum yang hidup di masyarakat ini dalam konteks Sumpah Pocong bukan pada hukum penjara atau sanksi penjara badan, tetapi berupa sanksi sosial. Demikian pula dengan berbagai hukum yang hidup di masyarakat pada berbagai macam masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau kita berpikir secara filosofis, maka Sumpah Pocong itu sah. Tapi kalau kita berpikir secara hukum positif atau berpikir secara normatif, maka tentu itu tidak sah. Nah, tapi jangan sepelekan, meskipun tidak ada sanksi pidana penjara terhadap orang yang dinyatakan salah menurut Sumpah Pocong,
tetapi akan ada sanksi sosial yang akan dia dapatkan. Misalnya Rudiana ketika dia tidak hadir sekarang, maka dipastikan akan memperpanjang sanksi sosial terhadap dirinya, bahkan tidak terbatas oleh waktu. Kalau pidana penjara itu kan bisa terbatas waktu, berapa tahun di penjara gitu. Tapi kalau sanksi sosial itu akan sangat panjang waktunya dan bisa meluas, bukan saja dialami oleh Rudiana, bisa juga oleh keluarganya Rudiana. Oke guys, sedikit penjelasan mengenai sumpah pocong dalam konteks berpikir hukum yang filosofis atau filsafat hukum. Dan bagi kita netizen tetap kawal kasus ini agar kebenaran yang hakiki bisa terjadi.